Jadi gini, dia itu kan contoh terbaik dari struktur dari seorang individu, seorang manusia yang tertindas di dalam struktur yang membuat dia nggak bisa apa-apa kan. Itu yang dia lawan kan. Pengalaman dia dan juga realitas yang terjadi di luar dia yang dia alami, yang kemudian dia tarik menjadi erudisi, menjadi pengetahuan yang dia renungkan dan dia tuliskan sebagai sebuah kegelisahan yang itu dikirim-kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Ada Stella Zehandelar, kemudian ada Nyonya Abendanon gitu ya. Apa jasanya? Ya jasanya adalah menyuarakan itu gitu. Kan menyuarakan kebenaran di saat sebuah zaman itu tidak mendukung suatu hal itu sebagai sebuah kebenaran karena kebenarannya berbeda yang sedang berlaku umum, itu kan juga sebuah perjuangan gitu. Anda teriak-teriak Soeharto otoriter di zaman Soeharto kan resikonya juga masuk penjara atau mati. Pertama saya mau ngomong Kartini dari segi, aku sebetulnya bukan ahli spesialis Kartini ya, cuman karena saya belajar tentang masa kolonialisme, jadi mau nggak mau baca juga Kartini dan juga pernah menulis beberapa naskah tokoh-tokoh perempuan, nggak hanya Kartini ya. Kartini juga pernah saya tulis, kemudian juga saya pernah nulis Maria Ulfa, mempelajari beberapa sejarah gerakan perempuan dan semua sumber inspirasinya itu dari Kartini ya. Misalkan Kongres Perempuan pertama di Jogja gitu tahun 1928 gitu ya. Itu juga kan sumber inspirasinya yang kemudian jadi Hari Ibu gitu ya. 22 Desember 1928 itu kan inspirasinya juga dari pembacaan atas kegelisahan Kartini gitu. Kartini itu menjadi powerful karena dia menulis dan tulisannya itu menulis surat sebetulnya ya, dan tulisannya itu kemudian dibaca secara luas gitu, dan itu menjadi inspirasi kan. Yang orang sering lupa gitu kan, kadang-kadang Kartini sering dibentur-benturkan dengan perjuangan fisik gitu. Oh dia cuma nulis saja, dia cuma kirim surat tapi kok dikenang berlebihan. Padahal ada pahlawan lain yang berjuang secara fisik, dalam arti itu kita kan selalu merujuk perjuangan itu ya perkelahian gitu, benturan fisik ya. Bukan suatu pergulatan batin gitu, bukan suatu pertentangan pikiran, pergulatan batin cerminan dari realitas masyarakat yang terjadi saat itu gitu. Nah, ini yang terdapat dalam pikiran Kartini gitu. Dia bagaimana seorang anak bupati sekolah, dia mahir berbahasa Belanda karena dia sekolah di Europese Lagere School atau ELS ya, setingkat dengan sekolah dasar, tapi mutunya waktu itu ya cukup baik sehingga Kartini bisa berbahasa Belanda, menulis dan berbicara ya dengan sangat baik. Tapi ketika dia remaja memasuki umur 12-13 tahun itu dia dipingit kan, kemudian dinikahkan. Nah, ini kan tragedi dalam kehidupan seorang Kartini gitu ya. Jadi apa yang dia alami itu sebetulnya satu penyerapan pengalaman dia dan juga realitas yang terjadi di luar dia yang dia alami, yang kemudian dia tarik menjadi erudisi, menjadi pengetahuan yang dia renungkan dan dia tuliskan sebagai sebuah kegelisahan yang itu dikirim-kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Ada Stella Zehandelar, kemudian ada Nyonya Abendanon gitu ya, dan itu yang kemudian dibukukan dan kita bisa baca sampai hari ini. Nah, kegelisahannya itu banyak. Satu, mengenai praktik permaduan gitu ya. Permaduan, nggak ada istilah poligami, istilahnya dulu permaduan. Terus kemudian praktik pernikahan anak. Kemudian kegelisahan dia tentang opium, tentang candu. Kegelisahan dia tentang agama, ya kan? Kegelisahan dia tentang hal-hal yang kecil ya. Dia cerita juga tentang
bagaimana mimpi-mimpi dia gitu. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu dari kacamata Kartini merupakan gambaran dari realitas yang berkembang di masyarakat saat itu, ya kan? Dan dia menyuarakan itu di dalam tulisan-tulisannya. Dan apa jasanya? Ya jasanya adalah menyuarakan itu gitu. Kan menyuarakan kebenaran di saat sebuah zaman itu tidak mendukung suatu hal itu sebagai sebuah kebenaran karena kebenarannya berbeda yang sedang berlaku umum, itu kan juga sebuah perjuangan gitu. Anda teriak-teriak Soeharto otoriter di zaman Soeharto kan resikonya juga masuk penjara atau mati, ya kan? Ya resiko Kartini nggak sampai segitunya, tapi ketika dia menulis menyuarakan praktek permaduan, kemudian praktek pernikahan anak, opium segala macam, itu kan satu upaya dia, ikhtiar dia gitu kan, kegelisahan dia yang dia hendak lawan ya dengan caranya gitu. Nah ini yang seringkali orang anggap remeh gitu ya, orang anggap biasa gitu. Padahal yang terpenting dari Kartini adalah dia mampu menjadi inspirasi dan mendorong gerakan selanjutnya yang membawa perubahan. Itu kan yang lebih penting kan, bagaimana Kartini menjadi sebuah inspirasi. Nah, tadi dikatakan Kartini ini apa sih gitu ya, nulis saja gitu. Misalkan dia pernah menceritakan praktek permaduan ya waktu itu. Jadi ini kemudian menjadi inspirasi bagi Maria Ulfah untuk mendorong gerakan perempuan lebih aktif di dalam membantu mengadvokasi hak-hak perempuan gitu di wilayah domestik misalnya. Dia cerita katanya suatu kali seorang lelaki membawa perempuan lain ke rumahnya dan rumahnya itu ada istrinya gitu. Nah, itu dia ceritakan. Anda bisa bayangkan sebegitu longgarnya waktu itu praktik permaduan dan memberikan keleluasaan bagi laki-laki untuk berlaku semaunya gitu kira-kira ya. Kemudian juga praktek pernikahan anak. Kemudian juga praktek candu gitu ya. Ini juga membuat dia gelisah gitu kan. Candu ini membuat orang tuh kan kayak bukan ngegele, kayak nyabu gitu ya. Kayak nyabu kecanduan dan pada akhirnya merusak diri mereka, merusak manusia-manusia yang muda, yang tua gitu. Pada akhirnya merusak satu generasi gitu di Jawa, pada umumnya di Hindia Belanda. Gitu. Nah, ini kan kegelisahan-kegelisahan yang terus dia sampaikan gitu. Kemudian juga soal agama. Kartini melihat agama ini sebagai spiritualitas. Jadi jangan aneh kalau dia bilang saya seorang anak Buddha. Karena itu saya sebisa mungkin nggak makan makanan yang ada unsur bahan hewaninya gitu ya. Ini dia menganggap dirinya gitu sebagai seorang yang memahami agama secara spiritualitas. Tentu kita banyak mendengar cerita bahwa dia juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat gitu ya, salah satu ulama terpenting. Tapi yang lebih penting saya kira digarisbawahi dari Kartini dalam kaitannya dengan agama adalah agama sebagai sebuah spiritualitas buat dia. Nah, dia juga pernah menuliskan di dalam surat-suratnya dia kepada Bendanon misalkan. Kata dia, ya agama itu mestinya, saya lagi sambil cek di tulisan saya sendiri nih ya. Dia bilang agama itu mestinya membawa kebaikan untuk semua gitu kan ya. Kata dia kepada Ambedanon, ya semestinya manusia itu beragama menjadi jalan untuk mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Jadi tujuan dari semua agama itu adalah jalan menuju Tuhan. Ini kan prinsip-prinsip spiritualitas gitu ya. Tadi ya semua makhluk, orang Kristen maupun orang Islam, Buddha, Yahudi dan sebagainya itu mestinya dalam menjalankan agamanya itu menuju Tuhan, menuju yang esa, menuju yang satu. Ya, bukan kemudian saling cakar-cakaran mana yang paling benar, mana yang paling salah gitu ya. Mana yang agamanya paling benar, mana agama yang paling salah.
Kartini sudah melampaui itu semua. Dan dia juga kan disebut-sebut katanya dia itu mau masuk Kristen karena pengaruh Abendanon. Padahal enggak, dia sendiri melakukan kritik keras terhadap praktek Zending, praktek misi penyebaran agama Kristen waktu itu di Jawa. Dia kritik juga. Jadi kata dia misi Zending dalam menyebarkan agama itu mestinya motifnya, kata dia, hanya untuk kemanusiaan, tanpa mengharapkan imbal balik orang yang dibantu itu masuk agama yang disebarkan. Gitu kira-kira ya. Itu kritiknya Kartini. Jadi Kartini itu ya kritik banyak hal gitu. Dia kan dituduh katanya ditawarin masuk Kristen, apa kemudian jadi Kristen. Enggak, dia kritik kok, kritik Zending. Ya tadi, jadi kalau kita lihat, dia memahami agama sebagai sebuah spiritualitas. Dan kemudian dia menghadapi atau melihat persoalan yang ada di sekitarnya ataupun di masyarakatnya itu dari sudut pandang atau perspektif kemanusiaan. Itu yang membuat dia menjadi punya cara pandang yang bijak gitu ya, untuk seukuran perempuan seumuran dia masih remaja dengan kemampuan berpikir ya, yang demikian saya kira luar biasa. Dia mampu melihat agama, merenungkan agama sebagai sebuah spiritualitas, ya kan? Kata dia sebagai satu jalan menuju Tuhan. Dia mampu melihat persoalan yang terjadi di sekitarnya, sekaligus yang terjadi di masyarakat itu dari sudut pandang kemanusiaan. Jadi ini ya luar biasa ya. Mungkin zaman membentuk cara berpikir dia kan, situasi membentuk cara berpikir dia. Yang kalau kita temukan, kalau kita baca surat-suratnya, mungkin kalau zaman sekarang ya mungkin juga ada yang anak remaja udah lebih matang, lebih cepat dari seperti Kartini gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang mungkin ini anak S1 gitu ya, cara berpikirnya gitu. Penguasaan Belandanya juga ya lulusan sarjana dari UI lah, jurusan bahasa Belanda gitu ya. Mungkin karena dia praktekkan dan sangat baik. Jadi menurut saya itu Kartini yang kemudian banyak disalahpahami gitu. Misalkan ada sejarawan lah ya, Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, dia bilang si Kartini itu sebetulnya mau mengalami westernisasi gitu ya, justru dia melawan westernisasi itu sendiri gitu kan. Kemudian juga banyaklah salah tafsir terhadap Kartini ini yang selalu dibentur-benturkan tadi seperti saya uraikan di awal. Dia ini cuman nulis gitu kalau dibanding-bandingin sama yang lain. Sebetulnya yang salah adalah cara kita berpikir dengan membanding-bandingkan itu tadi. Padahal peran historis tokoh-tokoh yang kita miliki, tokoh perempuan yang kita miliki itu kan ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Jadi gini, dia itu kan contoh terbaik dari struktur dari seorang individu, seorang manusia yang tertindas di dalam struktur yang membuat dia nggak bisa apa-apa kan. Itu yang dia lawan kan, ya kan. Ini bukan satu hal yang kontradiktif menurut saya. Bukan satu hal yang ironi gitu, yang kemudian kita boleh mencela Kartini sebagai seorang yang kalah itu. Bukan. Aku melihat struktur yang manusia itu kan nggak mungkin lepas dari struktur yang mengikat dirinya dalam masyarakat. Ada nilai gitu kan ya, ada seperangkat norma-norma ya kan, ada custom gitu, kebudayaan, budaya yang membuat kita melakukan A, B, C itu berdasarkan sadar atau tidak, berdasarkan pengaruh hidup di dalam struktur masyarakat tertentu gitu ya. Nah, Kartini hidup di masa kolonial. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme itu masuk ke Indonesia sejak abad 16 ya. Dan dia bercengkerama dengan sangat baik dengan feodalisme. Ya kan?
Kenapa kolonialisme merawat feodalisme lokal? Karena tanpa bantuan feodalisme, tanpa bantuan para bangsawan, ya, pribumi gitu, bagaimana bisa menjalankan kekuasaan, ya kan, selama ratusan tahun tanpa bantuan dan kerjasama dengan feodalisme lokal? Di dalam struktur masyarakat yang feodal itu bertumpu pada hubungan paternalistik, ya. Hubungan yang bahkan patriarkis yang banyak merugikan perempuan, dan itu dipelihara di dalam satu sistem kolonial. Kartini lahir dari keluarga bupati, jadi dia hidup di dalam masyarakat yang strukturnya patriarkis, dalam bingkai besar masyarakat jajahan yang merawat feodalisme sebagai salah satu penopang mesin kekuasaan kolonialisme. Jadi dia hidup di dalam struktur ini. Jadi kalau kita mencela dia sebagai seorang yang kamu mengkritik kepermaduan tapi kamu jadi korban dan kamu anak dari satu keluarga yang juga menjalankan itu. Ya itu yang dia kritik. Jadi dia mengkritik itu seperti gambarannya dia ada di dalam sebuah penjara, ya kan? Dan dia mengkritik bagaimana perlakuan di dalam penjara dan bagaimana dia bisa mendobrak jeruji besi penjara yang mengungkung hidup dia. Dan itu dia tidak berhasil lakukan. Tapi apa yang dia tulis berhasil dilakukan oleh 2, 3, 4 generasi setelahnya. Itu loh.